Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang terdiri dari saya, Anissa Oktaviana, kemudian ada Ihwan Fahrizal, Rifahdi Alfasolihin, Novita Nur Azizah, Ranita Nur Hasanah, dan Ahida Aulia Rahmah. Kami akan membahas mengenai materi klasifikasi. Berbicara mengenai klasifikasi, yang terbesit dalam pikiran teman-teman itu apa? Klasifikasi adalah pembagian, pengelompokan, atau penggolongan ya. Untuk penjelasan lebih lanjut, kita simak bersama yuk apa itu klasifikasi, kemudian ada manfaat klasifikasi, model klasifikasi, prinsip klasifikasi, dan juga kualitas klasifikasi. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang telah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian klasifikasi. Apa itu klasifikasi? Klasifikasi berbicara tentang suatu pengertian yang dikelompokkan ke dalam bagian-bagian lebih kecil, baik menyangkut isi maupun luasnya. Klasifikasi memang pembagian, tetapi tidak semua pembagian dapat disebut sebagai klasifikasi. Mengapa? Itu karena pembagian dalam klasifikasi adalah pembagian logis dan bukan pembagian fisik. Karena dalam pembagian fisik, masing-masing bagian fisik dibagi begitu saja tanpa memperhatikan hubungan logis dengan keseluruhan. Hubungan logis yang dimaksud adalah hubungan yang jelas antara klasifikasi dengan pengertian. Jadi dapat disimpulkan bahwa klasifikasi adalah cara atau metode pengelompokan sejumlah hal ke dalam satu atau beberapa sistem kelas berdasarkan kriteria tertentu, sehingga dapat diketahui hubungan logis antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Manfaat klasifikasi yaitu untuk menyusun beberapa pengertian ke dalam satu sistem yang memuat bagian-bagian berdasarkan beberapa kriteria. Hal itu agar kita dapat mengetahui hubungan logis antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. Ini berguna agar kita mendapatkan pemahaman yang lebih baik dalam memahami suatu esensi suatu hal. Misal, wanita bisa kita klasifikasikan menjadi istri, berarti wanita tersebut bersuami. Janda adalah wanita yang pernah memiliki suami, akan tetapi sudah tidak lagi memiliki suami. Gadis adalah wanita yang belum pernah memiliki suami. Sedangkan anak perempuan berarti wanita yang masih kecil. Maka dapat kita pahami bahwa janda adalah kelompok wanita yang pernah memiliki suami akan tetapi sudah tidak lagi memiliki suami. Baik, untuk materi yang selanjutnya yaitu mengenai macam atau model klasifikasi. Dari segi subkelas atau spesiesnya, klasifikasi dibagi menjadi dua, yaitu klasifikasi sederhana dan klasifikasi kompleks. Klasifikasi sederhana disebut juga klasifikasi dikotomi. Dalam bahasa Yunani, dicha artinya menjadi dua dan temein artinya memotong. Karakteristik dari klasifikasi ini yaitu subkelasnya hanya ada dua. Contohnya, kincir dibagi menjadi kincir angin dan kincir air. Contoh lain, dataran dibagi menjadi dataran tinggi dan dataran rendah. Yang kedua, yaitu klasifikasi kompleks. Klasifikasi ini terdiri dari lebih dari dua subklasifikasi. Contohnya, alat transportasi dibagi menjadi transportasi darat, udara, dan laut. Contoh lain yaitu benda dibagi menjadi benda padat, cair, dan gas. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menerangkan mengenai prinsip klasifikasi. Jadi, prinsip klasifikasi yang pertama itu klasifikasi harus menyeluruh. Mengandung arti bahwa dalam melakukan klasifikasi, semua anggota dalam genus itu harus bisa tertampung dalam semua spesies atau subkelas dalam kelas tersebut, dan tidak boleh ada yang tersisa. Contohnya kita mengklasifikasikan transportasi. Jadi transportasi itu kita klasifikasikan dua, seperti transportasi udara dan juga transportasi darat. Transportasi udara itu seperti helikopter, pesawat, kemudian balon udara. Lalu transportasi darat itu terdiri dari mobil, motor, sepeda
sepeda biasa. Itu kan tidak menyeluruh ya, karena masih ada yang tersisa. Contohnya apa? Contohnya tuh perahu, rakit, kapal laut kan tidak termasuk dua jenis transportasi itu ya. Jadi saat kita ingin mengklasifikasikan sesuatu itu, kita pahami dulu bagiannya tuh apa aja. Jadi seperti rakit, kemudian perahu, kapal laut itu kan termasuk jenis transportasi laut. Nah, kita klasifikasikan dulu semuanya bagiannya, baru kita tentukan jenisnya seperti itu. Lalu yang kedua itu prinsip klasifikasinya tuh harus tegas dan memisahkan. Mengandung arti bahwa dalam subkelas dalam satu genus atau kelas itu harus benar-benar terpisah dan jangan sampai ada anggota spesies yang tidak jelas penempatannya. Contohnya nih, kita mengklasifikasikan nilai mahasiswa ya. Nilai mahasiswa itu dengan rentan nilai 0 sampai 30 nilai E, nilai 30 sampai dengan 50 nilai D, kemudian rentan nilai 50 sampai 70 nilai C, 70 sampai dengan 90 nilai B, dan 90 sampai dengan 100 itu mendapat nilai A. Ini kan tidak tegas memisahkan ya. Mengapa? Nah, apabila kita mengkategorikan mahasiswa dengan nilai D dan E itu remedi, kemudian dengan nilai ABC itu tidak remedi, maka mahasiswa yang mendapat nilai 50 itu akan bingung. Dia itu mengikuti remedi atau tidak remedi. Karena tadi dijelaskan mahasiswa mendapat nilai 0 sampai dengan 50 dengan rentan nilai D yang seharusnya remedi. Lalu nilai 50 sampai dengan 70 itu mendapat nilai C tidak harus remedi. Nah, mahasiswa mendapat nilai 50 akan bingung dong. Dia ini mengikuti remedi atau tidak remedi. Nah, seharusnya dalam mengklasifikasikan itu harus jelas penempatannya. Karena nilai 30 sampai 50 itu nilai D, maka dengan nilai C itu kita harus menggunakan nilai 51 sampai dengan 70 nilai C seperti itu. Lalu yang ketiga itu prinsip klasifikasi harus konsisten menggunakan dasar atau aspek yang sama. Mengandung arti bahwa dalam membuat klasifikasi, kita itu tidak boleh menggunakan lebih dari satu prinsip atau kriteria. Mengapa? Karena apabila kita menggunakan lebih dari satu prinsip, itu nanti hasilnya tidak akan konsisten dan menyebabkan tumpang tindih yang akan menghasilkan klasifikasi yang tidak tegas. Contohnya nih, kita mengklasifikasikan sate ya. Sate itu terdiri dari 4. Ada sate ayam, sate kambing, sate Madura, dan juga sate Padang. Nah, ini kan menyebabkan terjadinya pelanggaran dalam prinsip ini ya. Karena apa? Karena kriterianya itu tidak sama. Sate ayam dan sate kambing itu termasuk kriteria bahan ya. Apa bahannya? Bahannya itu ya ayam dan kambing tadi. Lalu untuk sate Madura dan sate Padang ini kan juga termasuk beda kriteria ya, yaitu kriteria pembuat. Nah, pembuatnya tuh siapa? Pembuatnya tuh orang Madura dan juga orang Padang, seperti itu. Sekian yang dapat saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya saya kembalikan kepada rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai prinsip klasifikasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh Kak Renita. Jadi, prinsip klasifikasi yang keempat adalah klasifikasi harus menanggapi maksud dan tujuan si pembuat. Hal ini mempunyai maksud bahwa dasar dari klasifikasi yang ditetapkan berdasarkan tujuan yang mau dicapai. Kita dapat mengambil contoh jika seorang politikus partai ingin mengetahui jenis kelamin dari para pendukungnya. Maka ia perlu mengklasifikasikan penduduk berdasarkan wilayah, agama, ideologi, suku, adat, dan sebagainya. Lalu untuk prinsip klasifikasi yang kelima atau prinsip klasifikasi yang terakhir adalah klasifikasi harus dibuat rapi, terinci, sampai pada subkelas. Hal itu supaya bisa mencapai hasil yang memuaskan. Untuk itu, klasifikasi harus dilakukan secara teliti supaya tidak terjadi tumpang tindih yang menimbulkan kekacauan ataupun ketidakjelasan. Kita dapat mengambil contoh
Misalnya, Gubernur Jakarta ingin mengetahui tempat asal warganya, maka klasifikasi yang pertama akan dimulai dengan provinsi, dilanjutkan dengan kota ataupun kabupaten yang terdapat dalam kelas provinsi. Dan semua warga Jakarta harus termasuk dalam kelas itu. Kelas dan juga subkelas tersebut yang dibuat dalam klasifikasi itu. Sekian penjelasan dari saya tentang prinsip klasifikasi. Yang selanjutnya akan dibawakan oleh materi yang selanjutnya. Baik, materi selanjutnya yaitu menguji kualitas klasifikasi. Nah, selain dari prinsip-prinsip klasifikasi yang sudah disampaikan sebelumnya, ada beberapa hal juga nih yang perlu diperhatikan dalam membuat suatu klasifikasi agar tidak terjadi kekeliruan. Pertama, harus memperhatikan keseluruhan dan bagian yang mencakup. Pertama, ada kelas yang diklasifikasikan atau logical whole, dan ada bagian-bagian yang menjadi bawahannya atau sub-sub kelasnya atau logical part. Jika klasifikasi dilakukan secara benar dan tepat, maka kita akan melihat hubungan dan sifat-sifat dari keseluruhan maupun bagian-bagiannya. Misalnya, sifat-sifat khas yang terdapat pada hewan berlaku juga untuk manusia dan binatang juga. Tetapi sifat-sifat khas yang terdapat pada manusia belum tentu terdapat pada semua hewan. Yang kedua, keseluruhan atau kelas dapat menjadi predikat untuk bagian-bagiannya atau sub-subnya. Akan tetapi, sebaliknya akan menjadi tidak benar. Misalnya ada pernyataan manusia adalah makhluk hidup. Itu benar, akan tetapi jika dibalik menjadi makhluk hidup adalah manusia, itu tidak benar ya. Karena makhluk hidup itu tidak hanya manusia saja, tetapi ada tumbuhan, hewan, dan lainnya. Jadi dari contoh tersebut kita dapat simpulkan bahwa makhluk hidup itu kelasnya dan manusia itu bagiannya atau subkelasnya. Kemudian yang ketiga, apa yang dikatakan tentang keseluruhan berlaku juga untuk bawahannya. Misalnya, semua binatang buas itu pemakan daging. Maka sifat pemakan daging berlaku juga untuk harimau, kucing, anjing yang semuanya merupakan kelas bawahan dari binatang buas. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa semua binatang buas itu kelas atasnya, dan yang bawahannya itu ada harimau, kucing, anjing, dan sebagainya. Kemudian hal yang harus diperhatikan berikutnya yaitu kriteria yang jelas. Jadi ketika akan membuat klasifikasi, kriterianya itu harus jelas. Misalnya, ada pernyataan akan membuat klasifikasi penduduk Indonesia menjadi Jawa dan non-Jawa. Nah, rencana klasifikasi tersebut keliru ya teman-teman, karena kriterianya belum jelas apakah yang masuk dalam penduduk Jawa itu dilihat dari sukunya harus Jawa, bisa berbahasa Jawa, lahir di Jawa, atau bagaimana. Kemudian yang non-Jawa itu berdasarkan kriteria seperti apa. Oleh karena itu kriterianya harus jelas agar tidak membingungkan dan nantinya terjadi kekeliruan. Kemudian yang terakhir yaitu jangan membuat dikotomi yang keliru. Dikotomi itu apa ya? Sebelumnya sudah disinggung juga ya bahwa dikotomi adalah pembagian atas dua kelompok yang saling bertentangan. Jadi klasifikasi tidak boleh menyederhanakan realita yang sesungguhnya sehingga menimbulkan dikotomi yang keliru dan akan menimbulkan pengertian yang menyesatkan. Kerap banyak orang yang cenderung mengklasifikasikan suatu kelas dalam bentuk klasifikasi dikotomis, padahal klasifikasi dikotomis tidak dengan sendirinya tepat. Kita tahu bahwa tujuan klasifikasi itu kan untuk memberikan gambaran dan pengertian yang tepat dan sebenarnya dengan real. Klasifikasi dapat membantu kita untuk memahami sesuatu yang tadinya rumit menjadi sederhana. Misalnya nih, kita menggolongkan manusia atau mengklasifikasikan manusia menjadi dua kelas, yaitu manusia pandai dan bodoh. Klasifikasi ini termasuk dikotomi yang keliru. Kenapa? Karena mempertentangkan kedua kelas dan terlalu menyederhanakan realitas objektif. Masalahnya, klasifikasi tersebut tidak lengkap sebab manusia nantinya akan mempertanyakan apakah manusia yang memiliki kriteria tidak pandai namun tidak tergolong bodoh itu akan masuk kriteria yang mana. Nah, klasifikasi tersebut tentunya keliru dan nantinya jika ingin membuat klasifikasi harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip klasifikasi yang sudah disampaikan juga sebelumnya.